Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta sekalian aulia-aulia akbar, kita mengamalkan Allah atau la ilaha illallah, nama Allah yang Maha Agung, dengan pelaksanaan teknisnya. Ini harus ada dalam amalan tiap-tiap orang muslim, yaitu mengamalkan kalimat la ilaha illallah dengan rukun dan syaratnya. Di dalam ilmu teknologi dikatakan dengan pelaksanaan teknis. Kita telah mengetahui dari Al-Maidah 35 yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Kalau kaum muslimin seluruh dunia berpikir, mengintrospeksi dirinya, dia telah menganut agama Islam, dia telah yakin dan percaya, dia telah melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Al-Islam Mulia Akbar, tiap-tiap ayat masih belum berlaku baginya. Dia harus berpikir, kenapa aku ini begini, belum berhasil. Sedangkan tiap-tiap ayat Al-Quranul Karim adalah Maha Akbar, karena itu adalah firman. Firman dari yang tak ada tolak bandingan agungnya, mulia dan keramatnya sekalipun. Kenapa kita membacanya tidak ada hasil? Dia harus bertanya bagi dirinya, di mana kesalahan kita? Dia membaca ayat-ayat Al-Quran tadi di hati sanubari manusia semata-mata. Hati sanubarinya itu harus disucikan dulu. Istilah suci pada sisi Allah adalah namanya. Ini secara teknik, secara pelaksanaan tahqiq harus duduk dalam dirinya, dalam hati sanubarinya. Inilah dia yang maha penting. Selamanya semua kalimat Allah yang disebutnya atau Al-Quran yang disebutnya adalah berdasarkan logika saja. Ini sudah betul, tetapi belum selesai, belum sampai finish, belum sampai ke ujung. Pendengarannya sudah bagus, sudah dilatih, dikursuskan, disekolahkan, sudah bagus. Tapi teknisnya, realitasnya belum hubungan ada, belum terlaksana. Perintah Tuhan dalam Al-Maidah 35 tadi, wabtaghu ilaihil wasilata. Perintah mencari dan menemukan wasilah. Inilah dia yang dikhilafiahkan manusia. Jangan lupa, ini ayat, ini firman, tidak begitu mudah dapat dipahamkan. Di sini masuk bermacam-macam gangguan, isu-isu. Yang paling berbahaya, yang paling licik adalah ilmu isu yang datang daripada para orientalis, yang seolah-olah sesuai dengan dasar daripada akidah Islam, diletakkannya sebagai wasilah. Ini manusia. Kenapa kita mesti berperantara antara manusia dengan Tuhan? Kenapa mesti guru duduk di situ? Ini yang diisukan oleh orientalis, yang termakan oleh bangsa Arab, hingga seolah-olah melanggar dasar akidah Islam. Kita harus langsung kepada Allah SWT. Kenapa mesti ada manusia? Ini membuat manusia itu banyak mundur. Dia tidak mengetahui itu wasilah adalah sangat dalam artinya. Sudah jelas itu bukan manusia. Ini tidak sampai ke situ akalnya karena dilihatnya manusia. Banyak yang serupa bentuknya, tetapi isinya tidak berlainan. Begitu juga wasilah. Sudah jelas wasilah itu adalah firman.
datang daripada Allah yang membawa Rasulullah. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rasulullah adalah manusia, Bani Adam, anak Abdullah. Itu sudah jelas manusia, tak ada tawar-menawar. Tapi dia mempunyai ruh. Lihat bagaimana ayat kepada Adam turunnya. Kalau telah kusempurnakan ia, aku tiupkan bagian daripada ruh. Ini dia isinya. Dalam ruh anak Abdullah ditiupkan nurun ala nur. Ini pasti datang daripada Allah. Luhur suatu zat yang sangat halus, yang datang daripada sisi Allah, yang punya gelombang, channel dan frekuensi, hubungan langsung, karena datang daripada Allah. Bukankah kita melihat Rasul itu dapat terlaksana sesudah diberikan suatu zat yang tak terhingga kapasitasnya, baru dia sampai, yang menyampaikan dia langsung kehadirat Allah SWT. Dimasukkan dalam arwahul muqaddasah Rasulullah. Jasmani Rasul sudah jelas serupa dengan arwah Rasul, sudah jelas serupa nurul ala nur. Lihat kawat listrik yang duduk di dalamnya sudah serupa dengan dia. Tapi yang bekerja adalah listriknya, bukan kawatnya. Lihat gelas dengan air, lihat gas dengan tabung, lihat cahaya dengan tabung. Ini orang Arab dulu tidak mengerti, teknologi tidak mengerti, mundur dia. Kita punya ruh yang harus menajat kehadirat Allah SWT. Ini ruh kita harus diisi dengan yang diisi oleh zat yang dimasukkan dalam diri. Ar-Ruhul Muqaddasah. Ini inti saripati kunci daripada tariqah, daripada metodologinya. Jadi wasilah bukanlah manusia. Memang si pembawa adalah manusia. Lama arsalna ila rahmatan lil alamin. Wali yang wasilah adalah penerus daripada itu. Jadi kalau channel dan frekuensi belum ada, di mana mungkin dapat mencapai pada sisi Allah? Di mana mungkin dapat mengalir rahmat Allah SWT. Lihat saja di hotel-hotel yang berbintang, mana kelihatan apinya, mana kelihatan tabungnya. Tapi kita buka keran, airnya sudah panas. Pasti di pangkal sana ada api dan tabung. Kalau tidak air, tidak panas. Kalau engkau dalam satu hotel kampungan, kau putar air kerannya, airnya tidak panas, pasti tidak ada hubungan dengan api dan tabung. Begitu juga orang Islam, periksa diri. Sudah dibaca ayat, dia yakini, tapi persoalan teknisnya belum tahqiq, sehingga tidak ada hubungan api dan tabung bagi dirinya. Dia harus mencari, tapi dia sudah puas diri dengan arti. Maka itu ayah katakan pada sidang paripurna ISMI di Medan, dakwah seluruh dunia Islam belum selesai, belum finish. Sudah bagus sekali atau akan arti untuk menyadarkan alam sadar kita. Tetapi secara tahqiq belum ada hubungan. Mundur dia karena ada wali yang mursyida. Bukan jasmaninya, bukan. Nur ala nurin yang disambungnya terus diteruskan daripada Al-Mahul Muqaddasah Rasulullah. Ini dia yang dikatakan nur ala nur yakfir lagi di nur hikmah yari'at. Zaman dulu tiap-tiap pesantren telah diselesaikan semuanya syariah Islam. Waktu dia mau pulang diberikan hari kedua. Cobalah lihat ini yang bawah. Di mana-mana pesantren, apakah namanya Balumbus, apakah namanya Candung, bagaimana namakan Purba, bagaimana kan saya tinggi. Waktu mau dilepas sebagai orang yang dewasa, baru diberikan hari kedua. Kita ini menghadapi zaman modern yang maha dahsyat. Teknologi daripada lawan. Dengan apa kita mau lawan? Dengan apa kita menghadapkan keadaan? Kalau tidak dengan teknologi Al-Quran. Lawan datang dengan pisau, datanglah engkau dengan pedang.
Lawan datang dengan senapang, datanglah engkau dengan meriam. Lalu kau menang. Ini datang lawan dengan atom itu yang dihadapinya dengan cerita. Apa tidak kalah seluruh dunia Islam? Apa seluruh dunia Islam masih belum sadar akan kedahsyatan daripada Al-Quran, daripada kalimatullah ya mulia. Lihat di mana dunia Islam itu hancur dulu. Rasulullah bersabda, di akhir zaman nanti orang Islam mati akan Islam. Itu hadis Bukhari. Di tempat lain dikatakannya, Islam nanti Al-Quran tinggal tulisan, tidak ada berkahnya lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita tidak mampu, tidak mempan. Bukan kita yang harus menyebut, kita menjuluk dengan cara pelaksanaan teknologinya. Zikir akan daku, aku akan zikirkan engkau. Berikan namaku padaku, berikan namaku padamu. Orang hanya pergi kepada arti harfiah. Ingat akan Tuhan, Tuhan ingat akan kita. Di mana hubungan ingat itu kalau tidak ada frekuensinya? Ini dia perlu wasilah. Berbentuk manusia karena di dalam diri Rasulullah yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Nurul ala nur. Lihat saja kepada aku tuliskan ayat aku di bumi dan di langit. Petunjuk dalam bumi dan langit. Mutiara mengatakan Tuhan menuliskan ayat-ayatnya dalam alam semesta. Petunjuknya sunnatullahnya, lihat itu. Yang sampai kepada matahari hanya cahayanya. Udara tidak sampai. Stratosfer tidak sampai. Gas-gas yang termulia tidak sampai. Neon, kreton, xenon, argon. Di atas udara, di atas hidrogen. Yang itu ringan, tidak sampai. Neon, argon. Helium tidak sampai. Yang sampai hanya cahayanya. Petunjuk bagi Tuhan. Yang sampai pada sisi Allah yang terlebih daripadanya. Yaitu Nur ala Nurin. Dimasukkan dalam diri Abdullah ini menamakan Nur Muhammad. Karena punya bentuk. Nur ilahi tidak punya bentuk. Tapi letaknya sama. Diambil nama daripada di mana dia turun. Rasulullah bukan wasilah. Rasulullah dari bawa wasilah. Dia Rasul pembawa segala ayat Quran tadi. Rasul pembawa rahmat, antara lain wasilah. Nur ala nur. Yang diteruskan oleh para ulama warasatul anbiya. Ini baru kita kupas secara ilmiah. Dengan ini di mana getaran-getaran daripada sisi Allah yang tidak ada tolong patungan yang maha ulama akan lebur dihantamnya di lagu dengan maha tak sehingga dalam al-jabar habis sama sekali putus. Ini harus kita hadapi dengan ini. Baru Islam itu la'allakum tuflihun. Sudah waktunya ini akhir zaman. Sudah waktunya seluruh dunia mendapat cobaan yang paling dahsyat. Cobaannya adalah orang Islam yang diakui agama yang mulia, yang diakui umat yang terhormat, sekarang terhina di mana-mana. Dan yang anehnya lagi, mereka hantam-menghantam satu sama lain. Kalau kita lihat sejarah tiap hari yang menghantam itu orang Irak dihantamnya orang Kurdi. Islam sama Islam kan sudah terlalu itu. Luar biasa ini sudah merokok. Karena tidak mengetahui berhasil para orientalis yang kepintas selalu cara mendasar. Waliyah mursyid adalah manusia yang menghubungkan. Bukan. Itu nur ala nur yang diteruskan daripada Allah. Belum kata Allah. Sedangkan Adam boleh tanamkan nur ala nur. Alhamdulillah Rabbul Alamin, kita telah uraikan secara ilmiah eksakta teknologi. Dengan ini kita hadapi teknologi dari mana saja pun. Matangkan lainnya olehmu engkau. Kemenangan pasti akan pada sisi kita. Pada sisi Islam mulia raya. Mudah-mudahan dia akan mencetus dalam kebangkitan Islam di akhir zaman. Mulai dari negara Indonesia kita yang tercinta. Karena selama kami tahu tarikatullah hanya baru dikupas secara ilmiah di sini. Di Baitul Amin. Di mana ada Amin. Apakah Kutubul Amin, apakah Darul Amin? Secara ilmiah. Al-Islam ilmiah wa amaliyun.
Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Maha tinggi. Tidak ada tolak bandingannya. Ini senjata mukmin yang harus dimatangkannya terhadap siapa saja lawan dunia dan akhirat di segala dimensi. Apakah namanya manusia, apakah namanya binatang buas, apakah namanya iblis dan setan, apakah namanya yang salib, apakah namanya super power, akan hancur dihantam kalimatullah di hal-hal yang langsung kepada sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan kalimatmu wahai manusia yang akan berbekas, tetap kalimatullah di hal-hal daripada Allah sendiri yang kita selalu tadi. Dalam ilmu tarikat pula nanti ternyata kedahsyatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukan engkau yang berkarya ya Muhammad setekala engkau berkarya, melainkan aku. Kalau dalam ilmu tauhid kita katakan semua kebenaran kepada Tuhan. Di sini akan kenyataan secara realitas dalam pengamalan daripada tarikat Allah. Bukan hanya cerita selama ini. Dalam praktiknya kalah. Karena cerita bukan realitas. Maka itu saya katakan seluruh dunia Islam dakwahnya belum selesai. Bukan salah. Bukan. Siapa yang menguraikan kalam Allah tetap dalam kebenaran. Tapi ini belum selesai. Karena belum jadi realitas. Karena baru dalam cerita dan kata-kata. Belum menjadi fakta nyata dan realita. Ini hanya dapat dilaksanakan menjadi realitas kalau dengan teknologi Al-Quran. Dengan metodologi. Tarikat Allah adalah metodologi. Lain tidak. Wa Allah istaqamu la tarikat ila ainahum ma'a kata barang siapa yang bagi tetap di atas tarikat metodologi. Aku limpahkan hujan lebat dari langit. Mana ini menjadi realitas selama ini? Karena orang menolak tarikat Allah. Menolak hubungan, diputuskannya hubungan dengan Tuhan. Wah ya Allah Subhanahu wa taala. Bagi kaum-kaum yang memutuskannya dia putuskan sendiri. Tahukah tuan-tuan kenapa Kristen telah menjadi laknat? Apakah agama Kristen datang dari setan atau dari Tuhan? Sudah jelas dari Tuhan. Tapi satu ketika telah putus talinya, maka diganti oleh agama yang baru atau yang membawa hubungan langsung yang baru. Jangan pernah putuskan itu. Berapa rugi kaum muslimin selama ini? Dianggapnya itu manusia, karena bentuk manusia. Kalau ada satu kawat listriknya dari tinggi datang seorang anak, dipegangnya itu kawat dia mati. Yang membunuhnya si listrik. Nampak si kawat. Kalau si kawat itu dilingkar-lingkar bentuk manusia, rupa manusia bisa saja. Cobalah bentuk itu manusia kawat. Seperti bentuk manusia. Nah, anak itu mati bukan karena manusianya. Bentuknya ya sama. Karena dilingkarkan seperti gambar manusia. Tapi yang membunuh listrik, jangan marahi untuk orang yang berupa gambar itu. Nah, ini begitu juga. Jadi di situ dimasukkan oleh orientalis. Anak termakan sama orang Arab yang bodoh sebesar itu. Coba lihat Kristen yang tak bodoh dia. Di kawat serupa dengan listrik. Tapi listrik bukan kawat. Listrik tidak jadi kawat. Kawat tidak ada listrik. Nurul ala nur seperti manusia. Tapi Nurul ala nur bukan manusia. Isa bukan Tuhan. Tuhan tidak jadi manusia. Hari Tuhan usaha mereka di tahun 0 sampai sekarang kan bodoh itu. Nah, Islam pula yang minyak al-Islam wa ini kedua kali. Jadi kalau ini telah dapat, telah kita lazimkan dan budayakan, dan telah kita biasakan yang artinya berzikirlah engkau pada Tuhan. Dalam tidur, dalam golek, dalam jalan, dalam bekerja dan sebagainya. Ini pelaksanaannya pun orang banyak tidak tahu. Karena kalau dia bekerja nanti tangannya berbuih-buih begini. Diketahui orang lah, bukan itu. Kita zaman dulu punya jam. Kan kita putar dia pagi-pagi. Dan itu dia berjalan sampai besok. Atau 2 hari atau 3 hari. Sekarang malahan bisa diputar saja. Dengan elektronik dia bisa jalan sendiri. Begitu juga zikrullah ini. Nah begitu juga salat kan 5 kali. Kau kan terus-menerus salat 5 kali cukup. Jangan 1000 kali 1 hari. Apa kerja kita lagi nanti? Nah zikir begitu juga. Pagi dan sore putar dia. Dan 2 hari 1 malam kau dijaga oleh zikrullah yang datang daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi bekas adalah zikir beliau, zikirnya bukan zikirmu.
Tapi zikir itu menjulunya dengan pelaksanaan teknis hukum yang diridhoi Allah SWT yang dikehendakinya itu tidak terikat. Kalau ini dibuatnya kalah kaum muslimin. Yakin diri, yakin manusia sampai di mana lagi? Harus dengan caranya terjuluk hukumnya, baru zikir dari Allah sendiri. Nama Allah dikawal oleh jutaan miliar malaikat yang perkasa. Bumi dan langit tunduk. Ini kemenangan orang muslim. Ini dibuangnya surat tarikatnya dulu. Mampuslah. Di mana-mana kalah. Di Medan rumah renovasi saja mesti 2 tahun habis miliar. Bekalah itu. Bagaimana ini orang-orang? Waduh, kenapa? Masuk setan dalam dirinya. Yang tidak mampu dilemparnya di luarnya dari tenang. Tidak pakai metodologi. Hanya Tuhan yang mampu disalurkan malam ini seluruhnya. Baru setan lagi. Nah, ini pula dibuang orang banyak. Malahan dicemehkan orang tarikat. Memang orang tarikat pun ada salahnya ya. Tapi bagian banyak ini pelihara syariat. Karena tanda-tanda kebesaran Islam adalah nyata. Adatnya telah nyata. Nah, itu tidak boleh kita lawan. Tidak boleh kita simpangkan. Dan pelihara terus tambah ya kali ilmu syariat. Ambil guru. Jika kita satu luar dan dalam dari seluruh dunia, jangan sampai orang menakwa sangka kepada kami kehidupan yang kita bawa. Itu Naqsyabandi, bukan dia yang membentuk tarikat. Kita di Indonesia ini kan ada namanya ikan mujahir. Itu yang dipropagasikan, yang dirawat, dibudidayakan, dibesarkan, dipupuk oleh Pak Mujahir. Kan bukan Pak Mujahir yang bikinkan itu. Ikannya datang dari alam semesta. Pak Mujahir hanya menyebut itu juga Syekh Baru Naqsyabandi. Diposarkannya, ditonjolkannya, diilmiahkannya, dikembangkannya. Orang bilang tarikat Naqsyabandi. Isinya cuma tarikat tua itu. Datangnya sudah jelas dari Rasulullah. Itu apa hadis? Coba lihat baca itu. Duduk Sayyidina Ali di muka. Bacalah la ilaha illallah yang hadis. Dipegangnya kening oleh Rasulullah. Ini dia. Semua berdasarkan. Semua coba berdasarkan. Yaitu dimasukkannya arwah Rasul. Arwah Sayyidina Ali yang berisi dalam diri Rasulullah. Kalimah Allah yang bertabur daripada sisi Allah. Terus, dan itu sesuai dengan ilmu teknologi, ilmu magnetisme. Jadi kalau kita mengetahui teknologi, itu adalah hukum daripada alam semesta. Skala inersi, skala kekuatan yang maha dahsyat dari alam semesta tidak akan keluar tanpa metodologi. Apalagi dalam alam mita, kita ketuhanan. Kita tetap tidak akan melepas zat Tuhannya. Semua yang dijadikannya saja. Kita cukup sampai pada Rasul, sampai ke atas. Kalau sudah Rasul sudah sempurna, atau sudah sampai Rasul bergabung dengan dia sampai ke atas, cukup sampai situ. Yang datang otomatis. Kalau kita mau ke Medan atau mau ke Semarang, nah coba baca dulu kapal terbangnya nomor berapa. Kalau mau ke Medan nomor berapa. Kalau waktunya kita datang, lihat nomor kapal terbangnya, duduk kita situ. Udah bukan urusanmu lagi. Engkau akan otomatis dibawanya ke Medan. Kita bergabung dengan Rasulullah, otomatis engkau dibawanya kepada Allah SWT. Bergabung dengan Rasulullah harus ada tali. Maka itu salah satu syarat dalam tarikat ini. Harus ada hubungan dengan Allah dan Rasul. Itu dia wali yang mursyid. Kalau engkau berzikir sendiri-sendiri tanpa wali yang mursyid, tanpa channel kepada Rasul, kekeramatan datang juga, kekeramatan istidrak. Kok bisa datang? Walaupun tujuanmu mau pergi kepada Allah dan Rasul, tapi di atas diri kita ini banyak dimensi-dimensi daripada asyaitan. Itu asyaitan itu kan mantan malaikat utama itu. Berapa tinggi ilmunya? Bisa saja kita dikisahnya. Coba menipu Adam dan Hawa dan naik surga. Kan hebatnya mantan malaikat itu. Mantan kepala polisi, yang ilmu kepala polisi masih ada, walaupun sudah besok jadi maling dia. Nah, jadi ini mesti ada tali, nggak bisa berdiri sendiri. Jangan kau beramal rimba di dalam air yang ini gimana dan air mancur ada segala macam. Jangan, nggak peduli, cukup kau di rumah. Allah Subhanahu Wa Taala adalah pada sisi yang hati bisa kembali orang mukmin. Asal gelombang yang dapat yang disalurkannya.
daripada sisi arba'un bukan secara pula. Ilmiah daripada karikatur dahsyat sekali. Jadi ini yang dilupakan oleh seluruh dunia Islam. Ya bagaimanapun hebat tinggi dia punya kebudayaan, gimana ilmunya, dia akan kalah. Karena yang dihadapinya adalah teknologi yang datang daripada non-Islam. Dia harus menghadapkannya dengan teknologi daripada Al-Quran, yang hakikatnya adalah kebesaran Tuhan yang dihadapi. Di sini sebenarnya kemenangan daripada Al-Islam. Nah, ini sudah lumpuh, bukunya sudah diambil harimau itu sudah dicopoti semua. Bukunya, giginya, harimau apa namanya itu, harimau permainan. Dan ini dimasukkan oleh orang Oriental. Dan diolah terus oleh orang Islam yang berakal, tapi kurang mengetahui teknologi. Mudah-mudahan ini saya sampaikan kepada kalian, maksudnya kepada seluruh dunia Islam. Ini adalah internasional, ini adalah interplaneter, ini adalah benar-benar murni ilmiahnya. Pasti kalau belum mau masih kalah Islam dalam dirimu. Ya, kalau Islam kalah ya dirimu yang kalah. Diri dengan diri berkumpul adalah umat sama umat berkumpul adalah satu kelompoknya Islam. Kalah dia, kenapa? Walaupun bagaimana tinggi budayanya, tapi powernya tidak ada di situ. Kalimat Allah yang murni sebagai susunan orge ketuhanan dan kekal dan abadi, belum duduk dalam takwa. Yang menang hanya kalimat Allah yang berasal daripada sisi Allah, yang diturunkannya ke dalam hati kita melalui salurannya. Siapa saluran yang pertama? Yang menyalurkan, yang membawa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya Rasulullah, termasuk yang dibawanya wasilah. Disalurkan oleh wali yang murtida. Betapa ilmiah dari kedua. Ini boleh dibuang, ini kunci nyawa, channelnya ini kok dibuang. Masya Allah. Agama Yesus Kristus itu sudah batal karena channelnya putus. Isa bin Maryam oke, Petrus oke, Paulus oke, Yohanes oke, Daniel oke, terusnya kemana? Ke pastor-pastor yang dianggap punya tali daripada kita umat. Rupanya tidak punya lagi. Kita akan dibawanya ke tempat yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, ya ayat nafsul mutmainnah, jadi negara itu rajatan madiyah, pada kulli fi ibadi wa kulli jannah. Sekian alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.